Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Rosiatul Ulfa, NIM 1720210074, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah 7B. Sini saya akan menyampaikan hasil resum buku yang berjudul Kebelet Kaya. Di dalamnya berisi kumpulan jurus inspiratif dari pengusaha kelas kecil hingga kelas dunia. Penulis Mardigu WP. Pada bab pertama, yaitu bagaimana memulainya. Yang pertama yaitu berani. Berani itu munculnya dari dalam. Jika kita ingin menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur, maka syarat pertamanya adalah jadi dulu. Yang selanjutnya yaitu fight. Jangan pernah berpikir kalau kita tidak punya pengalaman berarti kita tidak mampu. Itu salah. Usaha itu ada kalau kita mau. Niat itu ada dalam diri kita. Untuk selanjutnya pola pikir dan tindakan akan mengikuti keputusan diri kita. Yang kedua yaitu lakukanlah segera. Lakukan segera untuk memulai usaha. Jika ada kesempatan, maka segera lakukanlah. Kesempatan itu ada bagi mereka yang memiliki harapan dan kemauan. Yang ketiga, kuasai secara detail. Keterampilan bukanlah hal utama dalam memulai usaha. Kita tidak perlu menjadi master baru memulai bisnis. Sebuah kesuksesan merupakan usaha individu, meskipun di dalamnya terdapat dukungan dan nasihat orang lain. Yang keempat, berbeda itu strategi. Hukum alam mengatakan bahwa manusia diciptakan berbeda-beda. Jadi, jadikanlah perbedaan itu menjadi suatu yang anti mainstream untuk bisa dikenal banyak orang. Yang kelima, berjuang butuh siasat. Dalam bisnis kita harus berani dan perlu mengedepankan sikap fight atau semangat juang. Seorang entrepreneur tidak boleh mudah percaya sebelum menyobanya. Keberhasilan dalam bisnis itu sangat ditentukan oleh semangat pada diri kita. Yang keenam, menaklukkan investor. Pada dasarnya kebutuhan manusia yang tertinggi adalah pembuktian diri. Inilah yang paling kuat mendorong manusia untuk maju. Bermimpi, melakukan, dan menjadi pemenang adalah sebuah perasaan yang tidak ada bandingannya. Pada bab kedua, bagaimana sih menjadi entrepreneur? Yang pertama yaitu bermula dari impian. Impian di dalam benak kita adalah kesuksesan yang sangat ampuh. Keberanian kita berimajinasi banyak menentukan sukses menjadi entrepreneur. Yang kedua yaitu lihat kebutuhan sekitar. Banyak hal yang dapat diraih jika kita betul-betul jeli melihatnya. Tangkap setiap peluang. Tidak ada usaha yang sia-sia. Peluang bisnis lain pasti mengikuti. Bisnis akan terus berkembang mengikuti keinginan kita yang tidak berhenti berusaha dan belajar. Yang ketiga, empati membuat kita terlibat. Empati adalah mengerti apa yang diinginkan atau dirasakan orang lain. Rasa empati sangat dibutuhkan oleh seorang entrepreneur dalam melayani mitra usaha, pegawai, dan pelanggan. Jika kita telah mengetahui untuk sukses di bisnis harus memiliki rasa empati yang besar, kita akan menjadi pengusaha sukses dalam jangka panjang. Yang keempat, memberikan nilai tambah. Setiap bisnis akan memberikan peluang bisnis yang lainnya. Itulah sebuah nilai tambah. Banyak peluang bisnis yang muncul jika kita cukup jeli melihatnya. Yang kelima, menjual barang plus manfaatnya. Di dalam dunia
dunia bisnis, jika kita memfokuskan pada barang, reaksi pembeli pertama kali adalah membandingkan barang tersebut dengan merek lain, atau membandingkan harga barang produksi kamu dan produksi orang lain. Selain itu, biasanya seorang pembeli didorong oleh rangsangan manfaatnya. Yang keenam, yaitu wujudkan mimpi pelanggan. Menjual produk ataupun jasa yang paling efektif adalah menjual sesuatu yang menjadi keinginan pelanggan. Dalam survei dan wawancara sebelum kita mulai menjual produk, tanyakan apa yang menjadi keinginan konsumen paling besar. Contohnya tren. Tren adalah keinginan bersama. Kemudian kita, pandai-pandainya kita membaca tren pasangan itu juga dapat diartikan kita pandai merealisasikan impian banyak orang. Yang ketujuh yaitu peluang tergantung cara melihatnya. Banyak pelajaran pemasaran yang menekankan pada kemampuan untuk mengubah keinginan seorang konsumen. Entrepreneur akan melihat peluang sebagai pekerjaan berikutnya, entah sektor barang atau jasa. Bab ketiga, membidik pasar. Yang pertama, butuh nyali untuk mewujudkan ide. Seorang entrepreneur yang mumpuni akan mentolerir ambiguitas atau ketidakjelasan dan samar-samar. Kalau kita menunggu menjadi jelas, kita akan kehilangan momentum dan hanya nitu atau ikut-ikutan. Maka wujudkanlah idemu. Yang kedua, adrenalin dan seni berulang. Bagi seorang entrepreneur, kita harus berani melakukan dan mengambil resiko. Utang akan menjadi petaka jika dipakai untuk sesuatu yang tidak produktif atau dibelanjakan untuk kepentingan konsumtif. Dalam bisnis, berutang untuk tambahan modal kerja atau investasi itu adalah hal yang wajar. Yang ketiga, kejelian menangkap perbedaan. Kemampuan menggunakan pikiran imajinasi adalah salah satu bagian terpenting dalam mengambil keputusan. Yang keempat, bangunlah komunitas. Adanya sistematika pelatihan, pembelajaran, dan keterbukaan dari setiap proses produksi, pemasaran dan manajemen yang baik, serta sistem dan misi yang baik untuk tidak membuat komunitas yang baik, sehingga terciptanya sebuah budaya dan peradaban yang baik juga. Yang kelima, prediksi sebuah fenomena. Salah satu metode dalam mengasah kemampuan adalah dengan membandingkan keputusan para manajer andal dengan melihat sebuah fenomena. Ketika terjadi sebuah fenomena, berusahalah untuk mendapatkan gambaran yang lengkap sebelum fenomena itu selesai. Asah terus kemampuan kita dalam memprediksi sebuah fenomena. Yang keenam, komentator yang bukan aktor. Banyak fenomena peluang usaha menjadi sia-sia karena terlambat beraksi dan didahului oleh orang lain dalam memanfaatkan sebuah peluang. Jika kita melihat peluang, sesungguhnya ada beberapa orang juga melihat peluang tersebut. Itulah yang dinamakan bisnis. Yang membedakan adalah keberanian seseorang untuk bertindak. Selanjutnya yaitu bab 4, hati seorang entrepreneur. Yang pertama, belajar sambil mengerjakan. Jika kita akan memulai usaha, tidak perlu berpikir panjang atau merencanakan sesuatu yang muluk-muluk. Kerjakan dulu semuanya. Yang kedua, belajar dari kesuksesan. Banyak hal yang akan diuji dari seorang entrepreneur, yaitu kebijakan dan kesabarannya. Sebuah kegagalan yang terjadi di awal akan membuat fondasi lebih siap dan kokoh, karena pada saat itulah justru kita sedang bersiap-siap atas semua kemungkinan buruk yang mungkin terjadi. Jangan terlena dengan kesuksesan yang dapat menjerumuskan, karena itu
pandai-pandailah mengelola kesuksesan agar tidak menjadi bumerang bagi diri kita. Yang ketiga, mengelola kegagalan. Jika ternyata pilihan kita menjumpai kegagalan, jangan murung dan menghabiskan waktu. Yang harus kita lakukan adalah membuat suatu inovasi. Gunakan banyak cara untuk menyelesaikan masalah. Semakin sering gagal, kita akan semakin jeli dan pintar dalam melihat sebuah peluang. Yang keempat, mengelola stres. Jangan pernah membuat keputusan dalam kondisi tertekan atau stres. Dalam hidup, kita akan dihimpit dan ditekan oleh berbagai macam masalah. Ini bukan hal yang harus dihindari. Hadapi saja karena semua pasti akan ada jalan keluarnya. Yang kelima, fokus pada masalah. Fokus pada masalah yang dihadapi dengan ketajaman dan ketelatenan. Isolasikan masalah yang dihadapi dan biarkan sistem yang sedang berjalan. Jadi, selama kita bisa memfokuskan pada satu hal, segala peluang akan terlihat dengan jelas. Yang keenam, mencari cara terbaik. Kita harus jeli untuk mendapatkan sumber bahan baku yang berkualitas baik, tetapi dengan harga yang terjangkau. Seorang pebisnis yang baik harus bisa menjalin hubungan yang baik dengan produsen bahan baku. Sebab usaha yang kita bangun tidak akan berjalan lancar tanpa adanya dukungan dari pihak-pihak yang terkait. Selanjutnya yaitu bab 5. Pola pikir entrepreneur. Yang pertama, selalu di pinggir jurang. Maksudnya apa? Seolah kita hidup di pinggir jurang saat berbisnis, seperti orang yang punya kewajiban atau utang yang besar. Peluang dan tantanganlah yang membuat hari-hari menjadi lebih bernilai. Harus menghargai sebuah proses dan hasil. Yang kedua, memanfaatkan resiko. Sebagai seorang entrepreneur, menggunakan atau memanfaatkan fasilitas orang lain adalah sebuah metode yang ampuh untuk dicoba. Entrepreneur sejati adalah seseorang yang berani mengambil sebuah resiko dengan kalkulat risk, yaitu sudah memperhitungkan terlebih dahulu risiko yang mungkin terjadi. Yang ketiga, cerdas melihat peluang. Seseorang yang memiliki jiwa entrepreneur sejati adalah mereka yang sangat pandai melihat sebuah peluang dimanapun dan bagaimanapun kondisinya. Entrepreneur sejati tidak akan membiarkan begitu saja melihat sebuah peluang yang ada. Yang keempat, jangan cepat puas. Begitu tercapai apa yang dicita-citakan, seorang entrepreneur akan langsung membuat sesuatu yang baru. Jika kita berdampingan dengan seorang entrepreneur, ide-idenya akan mengalir terus. Ide adalah darah seorang entrepreneur. Keseimbangan adalah kesempurnaan. Maka sebuah kesempurnaan yang dilakukan terus-menerus disebut hektar. Untuk yang selanjutnya yaitu bab 6, tugas entrepreneur. Yang pertama, kreatif itu berbeda. Jiwa kreatif kita sebagai seorang entrepreneur dibutuhkan. Jangan pernah membuang waktu berdiam diri terlalu lama karena sebuah kegagalan. Terus cari inovasi dalam bisnis agar tidak membuat jumlah karyawan menjadi beban. Yang kedua, mengelola sumber daya. Manajemen bisa dikatakan sebagai sebuah yang mengatur alurnya sebuah permasalahan bersama pihak lain. Ada perbedaan yang mendasar jika kita menyelesaikan masalah sendiri. Dari tim yang solid akan selalu muncul ide-ide atau pembaharuan untuk bisnis. Tinggal manajemen yang baik yang mengembangkan ide tersebut. Yang ketiga, komunikasi itu seni.
seorang entrepreneur diwajibkan memiliki soft skill, yaitu keterampilan seseorang dalam mengendalikan dan mengenal potensi dirinya, atau dengan kata lain, karisma. Hal ini sangat memengaruhi kesuksesan seseorang dalam pembawaan diri, bersosialisasi, dan berbisnis. Yang keempat, insting kepemimpinan. Dalam kondisi tertentu, terkadang kepemimpinan seseorang baru keluar karena pesona dunia saat ini. Kita hanya perlu memainkan fungsi pikiran. Semua hal bisa kita lakukan. Sama halnya dengan jiwa dan semangat yang melekat pada diri pemimpin. Kita tidak perlu menunggu suatu keadaan untuk membuat kita menjadi seorang pemimpin, tetapi justru kita yang mengendalikan situasi agar jiwa leadership kita itu muncul. Selanjutnya, bab 7. Zero Prinsip Entrepreneur. Yang pertama, mulai dari nol. Modal seseorang entrepreneur, modal seorang entrepreneur bukan hanya uang, tetapi juga keterampilan, jaringan, vendor, penyuplai produk, dan masih banyak lagi. Itulah aset utama seorang pebisnis. Bangunlah sebuah kepercayaan dan keyakinan dalam hubungan pertemanan. Jika sebuah kepercayaan sudah terjalin, jalan untuk memulai usaha akan berjalan dengan mudah. Bukan bermaksud memanfaatkan situasi, namun sebuah mutualisme yang sinergis. Yang kedua, jujur dalam bisnis. Kejujuran bagi seorang pebisnis dapat menumbuhkan kepercayaan dalam usahanya. Terkadang banyak orang yang sangat berlebihan dalam mempromosikan produknya. Memang dalam sebuah bisnis ada dusta yang dikatakan, tetapi ada juga dusta yang tidak boleh dikatakan, tapi dilakukan. Selanjutnya tergantung kita menyikapinya. Yang ketiga, zero min atau perseorangan pikiran. Seseorang yang dapat menguasai kemampuan untuk mengosongkan pikiran dalam bisnis sangat banyak manfaatnya. Misalnya ketika kita menghadapi tantangan, kerumitan, dan terpaan masalah. Kemampuan ini dapat membuat berpikir jernih serta menemukan ide-ide jernih yang belum terpikirkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu bab 8. Berbisnis tanpa uang tunai. 1. Bukan mencari, tetapi dicari oleh modal. Berbisnis, modalnya bukan saja uang, tetapi kelayakan bisnis yang dinilai. Namun tetap saja banyak yang tidak dengan maksud tersebut. Hampir semuanya menjawab modal mereka adalah 0 rupiah. Mereka tidak menggunakan modal pribadi, melainkan modal dari pihak lain atau uang yang diputar-putar saja. Yang terpenting, manajemennya kuat. Yang kedua, kerjasama modal. Sebuah masalah itu harus ditangani oleh ahlinya atau akan menuju pada kehancuran. Mengenai kerjasama modal, yaitu modal uang dan modal keahlian. Ketika kita melihat sebuah peluang, tanpa menunggu lama, saya langsung menjadikannya. Hal itu lebih baik daripada peluang kita diambil oleh orang lain. Pada prinsipnya, ketika berbisnis yang paling penting adalah proses belajarnya. Yang ketiga, bagi hasil yang menguntungkan. Berbisnis tanpa uang tunai bisa juga diawali dengan konsep bagi hasil, yang mereka membiayai 100% modal dan Anda dan kita 100% tenaga. Ada yang bekerja, memproduksi, dan
dan kemudian menjual. Hasil penjualan dibagi menurut perjanjian. Bagi hasil biasanya lebih menarik jika hubungan kita dengan relasi adalah persahabatan yang sudah terjalin lama. Jika masih baru, disarankan untuk bagi hasil dan sistem putus kontrak di setiap transaksi. Yang keempat, menjadi perantara atau broker. Berwirausaha memang memerlukan modal. Salah satunya adalah uang tunai. Ada banyak jalan agar kita bisa mendapatkan uang tanpa mengeluarkan modal uang. Salah satunya adalah dengan membangun jaringan menjadi broker. Dengan menjadi broker, kita juga dapat membangun jaringan dengan kalangan berduit yang biasanya adalah para pengusaha sukses. Menjadi perantara ketika memulai berwirausaha sangat disarankan karena banyak prinsip kewirausahaan yang dipraktikkan. Yang kelima, barter dengan pemasok. Barter adalah metode dagang yang sudah ada sejak dulu. Barter sejak peradaban manusia muncul transaksi bisnis pertama kali menggunakan sistem barter, yaitu pertukaran barang dengan barang atau barang dengan jasa. Barter akan menjadi sulit jika nilai barang yang ditukar tidak ada skala kesepakatan, tetapi barter akan mempunyai nilai lebih jika kedua benda memiliki nilai intangible atau tidak berwujud. Yang keenam, multifungsi. Selanjutnya yaitu bab 9, darah entrepreneur. 1. Penilai karakter yang baik. Memilih mitra dan pegawai memerlukan ketajaman intuisi dan pengalaman. Bagi para entrepreneur, latihan memahami, mengenal, dan menilai karakter perlu dilakukan. Pengalaman ini harus senantiasa diasah selama berwirausaha. Yang kedua, orientasi pada pelayanan. Pelayanan yang prima pada pelanggan akan memberikan simpati dan kepuasan, bahkan kita dapat menemukan peluang bisnis lagi pada pelanggan kita. Tentunya, hal ini akan membuat pelanggan tetap berada dalam barisan kita. Kunci sukses sebuah usaha juga ditentukan oleh kepuasan para pelanggannya. Itu sebabnya mencari tahu apa yang diinginkan pelanggan dalam sebuah pelayanan merupakan hal yang mutlak dilakukan oleh para pebisnis. Yang ketiga, yaitu fokus itu awalnya cinta. Untuk dapat fokus, kita harus mencintai apa yang kita kerjakan. Karena sebuah kesungguhan akan muncul bersama rasa cinta itu sendiri. Selain itu, kita pun harus pandai dalam mencari hikmah pada setiap peristiwa. Pilihlah satu bidang yang akan kita tajamkan, kemudian kita belajar untuk menjadi ahli di bidang tersebut. Hanya dengan fokus akan mendapatkan pijakan dan pasti berhasil. Yang keempat, memikat promosi. Promosi adalah sebuah cara untuk membawa produk kita kepada kesadaran pemikiran seseorang sehingga dalam kondisi tertentu produk kita lah yang akan mereka prioritaskan. Ada sebuah metode promosi yang menarik dan tidak memerlukan banyak media pengiklanan yang mahal, yaitu dengan membangun komunitas. Dan komunitas itu dibangun oleh para pelanggannya. Yang kelima, berhitung sebelum berutang. Dalam menjalankan bisnis, banyak pengusaha yang menjual barangnya dengan strategi sistem kredit. Tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada konsumen yang mempunyai kesulitan dana. Yang keenam, yaitu memilih orang yang tepat. Telitilah dalam merekrut dan pilihlah hanya yang terbaik dan cocok menurut diri kita. Berilah tugas sesuai dengan job dan kemampuannya untuk memaksimalkan produktivitas. Keberhasilan sebuah usaha itu tergantung
kepada kualitas tim dan juga manajemennya. Yang ketujuh, mencari dan menciptakan usaha. Memulai sebuah usaha atau sebuah bisnis biasanya itu diawali dengan memiliki referensi sebuah produk yang baik dan menarik serta memiliki harga di bawah harga pasar. Langkah berikutnya adalah mulai bertanya dan mencari prospek serta pelanggan untuk ditawarkan barang tersebut. Yang kedelapan yaitu peluang itu membutuhkan kecepatan. Dengan kita melihat alam sekitar, segala yang tersedia dapat diubah fungsinya menjadi nilai tambah setelah disentuh kesadaran pada diri kita. Peluang pun banyak terdapat di lingkungan kerja, organisasi, dan di lingkungan rumah. Yang kesembilan, sosialisasi dan promosi. Kita harus bersosialisasi pada produk kita dengan mempromosikan produk kita tersebut. Yang ke-10 yaitu pandangan jauh ke depan. Kita harus menatap ke depan, melihat bagaimana nantinya usaha kita ke depannya. Selanjutnya yaitu bab 10, aturan main entrepreneur. Yang pertama, berpikir positif. Yang kedua, jangan pelit ilmu. Yang ketiga, fenomena magis. Yang keempat, menjual butuh strategi. Yang kelima, belajarlah dari pengalaman orang lain. Dan yang keenam, berinvestasilah. Bab 11, budaya entrepreneur. Yang pertama, belajar dan berikan hal yang terbaik. Yang kedua, sportif tumbuh dari dalam. Yang ketiga, menciptakan kader. Yang keempat, berdaya juang. Harus semangat dan terus berjuang. Yang kelima, menunda kesenangan untuk seperti pepatah, berarti sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Selanjutnya bab 12, sikap entrepreneur. Yang pertama, modal orang lain. Yang kedua, jaringan orang lain. Pada jaringan orang lain harus dimiliki setiap entrepreneur. Yang harus dimiliki adalah kepandaian menggunakan jaringan orang lain, karena itu adalah sarana sukses seorang pebisnis. Yang ketiga, tenaga orang lain. Pergunakan tenaga orang lain dalam menjalankannya, sedangkan untuk ide biar kita yang mengenangannya. Jangan lupa untuk membagi hak mereka sesuai dengan tenaga yang mereka berikan. Yang keempat, memiliki salesmanship. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.